Lu tau Chongqing? Chongqing ini merupakan kota di Cina yang lagi rame nih. Rame banget disebutnya kan The Cyberpunk City gitu. Karena emang kotanya itu aneh. Jadi Chongqing ini topografi alamnya emang gila. Ini daerah pegunungan, daerah perbukitan dan juga ada sungai-sungainya. Makanya bangun-bangunan di sini susah banget. Tapi hebatnya Cina, meskipun topografinya susah tetap bisa dibangun tuh kotanya. Sampai akhirnya bentuknya jadi kayak kota Cyberpunk. Jadi Chongqing ini terletaknya di barat daya Cina nih. Ya di tengah-tengah agak ke barat lah. Nah kota Chongqing ini letaknya itu pertemuan dua sungai. Sungai Jialing sama Sungai Yangtze. Sungai Yangtze itu bahasa internasionalnya. Kalau bahasa Mandarinnya Changjiang. Di kota ini jalanan ya bukan cuma naik turun doang, tapi tiba-tiba ada yang dari besar menyempit terus buntu gitu. Penduduk Chongqing ini kurang lebih ada 30 juta orang lah, jadi disebutnya kota megapolitan nih. Nah kenapa Chongqing ini pembangunannya bisa gila-gilaan cepat banget? Padahal Chongqing itu dulunya nggak sampai 30 tahun lalu nih masih kota pedesaan. Sekarang dalam jangka waktu 30 tahun seumuran sama gue nih udah jadi kota megapolitan. Jadi Chongqing ini sejak tahun 97 yang tadinya merupakan bagian dari provinsi Sichuan, akhirnya ditingkatkan levelnya itu menjadi kota administrasi di bawah pusat, kota munisipal gitu namanya. Di Cina tuh ada 4 kota yang kayak begitu, ada Beijing, Tianjin, Shanghai, sama si Chongqing ini. Nah karena dia ini merupakan kota yang spesial, dia ini punya otonomi yang luar biasa untuk menganggarkan pembangunan daerahnya. Dan pemerintah pusat pun banyak nyuntikin anggaran-anggaran untuk pembangunan di Chongqing. Kenapa? Karena Chongqing ini merupakan kota yang punya agenda penting bagi PKC. Chongqing ini merupakan pusat masuk ke barat gitu loh. Meskipun lokasinya agak ke tengah, tapi dia ini kalau ngomongin logistik di Cina gitu ya, Cina daratan, bisa dibilang hampir semua logistik yang dari barat mau ke timur ataupun sebaliknya dari timur mau ke barat itu lewat Chongqing. Sebenarnya di Chongqing itu hanya 6% luas wilayahnya yang bisa dibilang layak buat pembangunan. Yang daerahnya tuh nggak aneh-aneh ya 6% doang. Selebihnya tuh aneh-aneh. Ada yang cekung masuk ke dalam, ada yang naik turun, ribet dah. Ya kesulitan-kesulitan ini membuat akhirnya muncul inovasi transportasi di Cina. Di sana keretanya bisa nikung tajam. Kenapa? Karena harus bisa nikung tajam untuk ngikutin topografi tata letak kotanya. Lu lagi di Chongqing nih, lu nggak tahu tuh lagi di lantai berapa. Seakan-akan kelihatan kayak lagi di lantai dasar, tapi sebenarnya lantai 20. Ya lu kalau mau jalan-jalan ke Cina sekarang mah udah nggak zaman main ke Beijing ke Shanghai lagi. Itu mah zamannya gua dulu 10 tahun lalu tuh. Sekarang ya orang-orang mainnya ke Chongqing. Concern buat di Chongqing ini sekarang adalah pembangunannya ini nggak sustainable. Karena pembangunannya sangat masif dan populasinya juga meledak gila-gilaan. Ditambah lagi banyak kawasan yang konturnya itu kayak lembah masuk ke dalam, itu cekung. Nah kalau daerah cekung kayak begini, kalau banyak polusinya, itu polusinya nggak bisa keluar. Jadi seakan-akan polusinya itu kayak kekurung di daerah tersebut, di kawasan tersebut. Jadi akhirnya polusi di sana itu parah banget. Terutama kalau lagi musim dingin. Kalau lagi musim dingin, sirkulasi anginnya itu lemah. Jadi polusi kendaraannya itu kekurung di kawasan-kawasan yang bentuknya itu lembah. Ya kan jadi bahaya buat pernapasan kita. Nah masalah ini sebenarnya udah ditargetin sama pemerintah Cina di tahun 2035 nanti. Chongqing ini harusnya udah bisa menjadi kota yang pembangunannya itu sustainable, nggak lagi pembangunan yang gila-gilaan, tapi mikirin juga soal lingkungan. Karena ini bukan sekedar soal lingkungannya doang, ini masalah buat ke orang-orangnya juga. Lo bayangin, seandainya polusinya gila-gilaan, ini bukan soal ngerusak alamnya, tapi ngerusak paru-paru manusianya kan.